Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu Majelis Ta'lim Komplek PCA. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Salat dan salam marilah kita sama-sama limpah curahkan kepada baginda Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dipertemukan di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu di mana bulan yang biasa dirayakan oleh umat Islam, yaitu Maulid Nabi, dengan tujuan merayakan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi Maulid Nabi ini menurut Ahmad Sauri itu pernah dirayakan sejak tahun kedua Hijriah. Itu yang pertama menginginkan dirayakannya Maulid Nabi itu adalah Khaizuran. Khaizuran itu adalah ibu dari Harun ar-Rasyid. Jadi beliau menginginkan kelahiran Rasulullah itu dirayakan atau disebut dengan sekarang ini Maulid Nabi, dan itu pada tahun kedua Hijriah. Dan setelahnya juga panglima perang, seorang jenderal bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu seorang jenderal yang menginginkan Maulid Nabi itu diadakan atau dirayakan secara besar-besaran atau secara massal di seluruh umat Islam di dunia. Tapi dengan tujuannya yang pertama adalah mengobarkan semangat juang Islam. Jadi pada waktu itu memang Islam itu terpecah belah. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi menginginkan perayaan Maulid Nabi ini tujuannya adalah supaya umat Islam bersatu, dan umat yang kedua adalah umat Islam itu berkobar lagi semangat juangnya. Itu tujuannya itu. Dan yang ketiga supaya nilai-nilai Islam itu tidak hilang dan selalu ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selalu menjadikan Rasulullah sebagai uswah gitu. Tapi faktanya dari tahun ke tahun, zaman berganti zaman, semakin modern, banyak umat Islam tidak sedikit yang mulai meninggalkan atau meneladani Rasulullah, bahkan menjadikan artis sebagai idola atau teladan gitu. Jadi mulai ditinggalkan. Makanya tujuan pertamanya diadakan Maulid Nabi itu adalah itu. Jadi apa sih kalau ditanya hukum Maulid Nabi itu? Kalau hukum Maulid Nabi itu mubah saja, boleh dilakukan asalkan satu, tujuannya diadakan Maulid Nabi itu ada manfaat yang bisa kita ambil ketika diadakan atau setelah diadakan Maulid Nabi. Kita semakin cinta kepada Rasulullah, semakin kenal dengan beliau, semakin memperbanyak sholawat begitu. Jadi harus bijak Bu ketika mau merayakan Maulid Nabi gitu, karena memang fakta di lapangannya ya Bu gitu. Bisa kita lihat, mungkin di sini mah enggak ya, itu mengadakan Maulid Nabi tapi
lagunya musiknya dangdut gitu ya. Terus jadi nggak ada nilai-nilai semakin cintanya kepada Rasulullah. Padahal tujuannya dirayakan kelahiran Rasulullah adalah untuk kita semakin kenal kepada beliau, semakin cinta kepada beliau, gitu ya Bu. Dan cinta kita kepada beliau itu contohnya apa? Semakin mengikuti apa yang dicontohkan beliau. Bahkan saya melihat kemarin gitu kan acara Maulid Nabi itu rame di jalan gitu kan, membuat acara yang bikin macet dan waktunya asar ya sebodoh baik gitu, ajan-ajan sana ya ini. Padahal kalau dilihat statusnya hukum merayakan Maulid Nabi itu adalah mubah, sementara sholat wajib itu adalah ya wajib gitu. Apalagi kalau seorang laki-laki, kalau dilihat hukumnya sholat berjamaah di masjid itu, sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah muakkad. Bahkan ada ulama yang mengatakan laki-laki sholat berjamaah di masjid itu adalah hukumnya wajib. Kenapa? Karena melihat hadis Nabi waktu itu mengimami sholat dan beliau bertanya kepada sahabatnya, mana Fulan bin Fulan? Oh, dia nggak sholat, dia ada di rumahnya. Pas didatangi memang sholatnya di rumah. Kata Nabi, kalau tidak sholat di masjid berjamaah maka rumahnya akan aku bakar gitu. Bahkan di hadis yang lain, orang yang laki-laki yang meninggalkan sholat berjamaah itu adalah tanda-tanda orang yang munafik Bu. Itu di dalam hadis yang lainnya. Walaupun ini jamaahnya ibu-ibu, tapi kan pada punya suami ya Bu. Ya kita ingatkan Bu, kan kalau mengingatkan mah tidak mesti harus suami. Memang kalau dalam Islam kewajiban mendidik itu suami, tapi kalau mengingatkan sesama kita sebagai muslim gitu, saling mengingatkan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik gitu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita melihat perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu menjadi yatim di usia berapa Bu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi yatim di usia 2 bulan. Dalam sejarahnya di usia 2 bulan. Waktu ibunya Siti Aminah mengandung Rasulullah itu usianya 2 bulan, meninggal Abdullah. 2 bulan Bu. Setelah lahir, karena pada zaman itu anak yang lahir itu pasti disusuinya kepada di Bani Sya'ad gitu, di Bani Sya'ad, tidak disusuin oleh ibunya. Jadi Rasulullah setelah lahir itu dalam keadaan dihitan dan disusuin oleh Halimatus Sya'adiyah. Baru setelah usia 4 tahun dikembalikan kepada Aminah. Makanya ada sejarah yang mengatakan bahwa Rasulullah itu diajari untuk mengembala kambing itu di usia 2 tahun. 2 tahun, di usia 2 tahun itu sudah mengembala kambing. Dan Rasulullah dikembalikan kepada Aminah, cuma di usia 6 tahun Rasulullah ditinggal ibunya. Akhirnya menjadi yatim piatu. Jadi Rasulullah itu menjadi yatim di usia 2 bulan, menjadi piatu di usia 6 tahun. 6 tahun berarti kalau sekarang usia kelas berapa Bu? SD kelas 1 ya. Jadi sudah menjadi piatu. Dan di usia saat ibunya meninggal, Aminah itu meninggal, Rasulullah tidak punya siapa-siapa, tapi ada kakeknya, masih ada. Dan Rasulullah diasuh oleh kakeknya. Dan usia 8 tahun kakeknya juga meninggal. Lengkap sudah, orang yang dicintai Rasulullah meninggal dunia. Dan di usia 8 tahun Rasulullah kembali diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dan diasuh pamannya Abu Thalib sampai beliau memperjuangkan agama Allah gitu. Dan di usia berapa Bu Rasulullah itu berdagang? Diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib. Di usia berapa Bu? Rasulullah diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib di usia berapa Bu? Di usia
di usia 12 tahun. Jadi Rasulullah diajak berdagang ke negeri Sam itu di usia 12 tahun. Tapi di situ Rasulullah terlihat tanda-tanda kenabian padahal usianya masih 12 tahun. Siapa yang melihat? Pendeta Buhairah. Jadi beliau melihat tanda-tandanya. Kok ini ngelihat awan, Rasulullah jalan, awan tuh ngikutin terus, seakan-akan gak mau Rasulullah ini kepanasan gitu. Jadi awannya mengikuti. Terus ada di tanda-tanda nubuah juga kan di belikatnya, itu juga sebagai tanda-tanda kenabian. Kalau nggak salah belikat apa di mana gitu, Bu. Jadi memang ada tanda-tanda kenabian dan Bukhairah itu melihat tanda-tanda itu dan memerintahkan pamannya Abu Thalib suruh bawa pulang. Karena kalau ketahuan Yahudi, Rasulullah pasti dibunuh gitu, ya Bu. Jadi itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai bekerja sama berdagang dengan Khadijah di usia berapa, Bu? Rasulullah bekerja sama dengan Khadijah berdagang di usia 25 tahun. Disitulah Rasulullah berdagang dengan kedisiplinan, dengan kualitas akhlak yang baik. Beliau itu akhlaknya mulia, Bu. Berdagangnya juga Masya Allah. Setelah Khadijah bekerja sama dengan Rasulullah, itu dagangannya luar biasa laris, Bu. Jadi Rasulullah terkenal akhlaknya mulia, pedagang yang jujur, tutur katanya Masya Allah gitu kan. Sampai-sampai Khadijah, saudagar kaya raya di Mekah, jatuh cinta kepada Rasulullah. Khadijah itu usianya berapa, Bu, pada waktu itu? 40 tahun. Rasulullah pada waktu itu usia berapa? 25, Bu, masih berondong. Ya, 25 sama 40 tahun. Tapi jangan heran, Bu, Khadijah itu saudagar kaya raya. Banyak yang ingin menikah dengan Khadijah. Khadijah itu wanita yang sangat cantik. Beliau kaya raya, tentunya tahulah kalau kaya raya kan sekarang aja perawatan, Bu. Lihat artis-artis tuh usia 40 tahun tapi kaya usia 25 tahun. Karena perawatan, Bu. Ya, makanya kalau ibu-ibu nanti masuk surga nggak akan tua-tua, Bu. Umur 33 tahun kan dalam riwayat usia berapa sih penghuni surga? Usianya 33 tahun. Ibu sama orang tua ibu sama kakek nenek ibu semuanya adalah 33 tahun. Tidak ada nenek-nenek di surga, Bu. Cantik aja, kenapa? Wong makanannya aja luar biasa, bergizi di atas bergizi. Kalau di dunia bergizi tapi masih tetap jadi kotoran. Kalau di surga bergizinya udah benar-benar berkali-kali lipat. Kenapa? Makanan yang kita makan nanti di surga itu bukannya jadi kotoran tapi jadi keringat yang keluar dari pusar. Keringatnya wangi. Gitu, Bu. Nah, itu di surga, Bu. Nah, di dunia juga sama, Bu. Makanya makanan juga akan mempengaruhi kulit. Makanya, Bu, kalau bisa melihat mungkin orang-orang yang menjaga kesehatannya hanya makanannya buah, sayur, tanpa pakai make up pun mereka kulitnya sudah bersih, sudah sehat. Jadi memang Khadijah itu adalah wanita yang kaya raya, wanita yang sangat cantik, wanita yang akhlaknya mulia. Nah, kan orang baik ketemu dengan baik, orang yang akhlaknya mulia ketemu dengan akhlaknya mulia, dan ketemu dengan Rasulullah. Khadijah itu sebagai bosnya lah begitu, kerjasama dengan Rasulullah. Ternyata jatuh cinta kepada Rasulullah. Yang ngelamar siapa dulu, Bu? Khadijah dulu apa Rasulullah dulu? Ya, Khadijah dulu. Jadi Bibu, kalau misalkan ada yang belum nikah, kalau suka sama laki-laki, kebetulan laki-lakinya soli, kalau nggak apa-apa, Bu, ngelamar duluan. Boleh menteladani Khadijah, ya. Jadi boleh ngelamar duluan. Pahala itu bagaimana nanti menjalankan kehidupan pernikahannya. Tapi berbeda kalau dalam agama kita
memilih pasangan itu yang paling utama yang dilihat adalah karena agamanya, bukan karena kekayaannya atau karena ketampanannya gitu ya Bu, tapi memang karena agamanya. Jadi itu setelah menikah dengan Khadijah itu mempunyai putra dan putri. Putra 2 itu Ibrahim dan Qasim, dan 4 putri yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum sama Fatimah Az-Zahra. Tapi putra dan putrinya itu meninggal di usia muda. Jadi Fatimah yang menemani perjalanan dakwah Rasulullah. Tapi Fatimah juga meninggalnya usia muda, umurnya antara 30-an tahun. 30 atau 30-an tahun lah, 30 tahun ke atasan gitu. Jadi masih muda Fatimah Az-Zahra juga. Karena setelah Rasulullah meninggal, Fatimah Az-Zahra menyusul Rasulullah gitu. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Bu memiliki istri berapa Bu? Kalau dalam ayat Al-Qur'annya udah dibatasin 4. Tapi bukan, sebenarnya ayat-ayat Allah ini bukan tujuan ini ya untuk menambah istri, tapi untuk membatasin Bu. Karena sebelum umat Rasulullah itu ada yang istrinya 100, ada yang istrinya 300 Bu, ada yang istrinya pokoknya banyak Bu. Berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad. Makanya Al-Quran ini membatasi. Kalau pengen lebih ya udah batasnya 4 saja, tidak boleh lebih daripada 4 gitu. Itu pun bukan termasuk wajib, tapi memang mubah, boleh silahkan. Tapi menjaga keutuhan rumah tangga yang pertama itu lebih utama. Daripada nanti menambah lagi malah tidak bisa menjaga rumah tangga yang pertama, ya berarti jangan dilakukan dulu gitu. Karena memang menambah itu ya perlu ilmu gitu, perlu kesabaran yang luar biasa. Menghadapi istri yang satu aja Masya Allah kudu sabar ya. Ya kan kalau istri itu kan memang lebih banyak ngomongnya ya enggak Bu, lebih banyak marah-marahnya ya enggak Bu, lebih banyak cerewetnya ya Bu lah gitu. Jadi memang harus dipersiapkan gitu, tapi hukumnya mubah gitu. Tapi kalau misalkan kita pengen menjalankan yang sunnah-sunnah, ya kita lakukan sholat tahajud terlebih dahulu, menjalankan ibadah puasa sunnah dulu. Jangan ini mah yang mubah dulu dilakuin, yang sunnahnya mah nggak pernah dilakuin gitu. Itu ya Bu, jadi itu perjalanan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu istri semuanya janda Bu, nggak ada yang perawan itu cuma Aisyah, yang maksudnya masih muda. Tapi diceritakan juga Rasulullah itu punya istri bernama Maria Al-Qibti, seorang ahli kitab. Jadi ahli kitab itu kalau sekarang mah ya ahli kitab Injil ya. Tapi dia tidak menjadikan Tuhan itu Trinitas. Kalau sekarang kan ahli kitabnya rata-rata semuanya mengakui Tuhan itu Trinitas. Jadi Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Sementara Maria Al-Qibti dia mempercayai keesaan Allah, tapi juga dia menganggap Isa itu adalah Rasulullah, utusan Allah, bukan anak Allah gitu. Jadi ahli kitab dulu itu berbeda dengan ahli kitab yang sekarang. Makanya boleh dinikahi. Ada di ayat Al-Qur'annya Bu. Kalau sekarang ada kesalahpahaman gitu, boleh nikah sama ahli kitab gitu kalau laki-laki. Nah kalau ahli kitabnya masih mengakui Trinitas, itu kan nggak boleh. Kalau orang yang mengakui Trinitas berarti dia dikategorikan adalah musyrik, yaitu menyekutukan Allah karena menyembah 3 Tuhan atau meyakini adanya Tuhan selain Allah gitu. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di dalam mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling terbesar adalah mukjizatnya itu yang kita baca tadi, yaitu Al-Quran. Itu Al-Quran mukjizat yang terbesar. Dan yang kedua adalah membelah bulan. Rasulullah itu pernah membelah bulan.
dan dibuktikan oleh ilmuwan, Bu. Pertama kali yang naik ke bulan itu Neil Armstrong kalau nggak salah. Itu membuktikan bahwa memang bulan ini pernah terbelah gitu. Itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah air mengalir di jari tangannya Rasulullah. Pada waktu itu sahabat-sahabat membutuhkan air untuk minum dan untuk wudu, untuk sholat. Tapi pada waktu itu air nggak ada. Maka Rasulullah mengeluarkan air dari jari jemarinya. Itu mukjizat. Yang keempat adalah makanan sedikit cukup untuk banyak orang. Jadi pernah Abu Tolha dan istrinya mendengar Rasulullah itu lemas karena belum makan gitu. Akhirnya Abu Tolha ini punya sedikit makanan, Bu, mengundang Rasulullah untuk makan ke rumahnya. Rasulullah membawa sahabat, yang dibawa sahabatnya itu 70-80 orang dibawa ke rumah Abu Tolha. Nah, Abu Tolha, ya Allah, dalam hati ini gimana? Saya kan undangnya Rasulullah gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Itu 70-80 orang yang dibawa Rasulullah SAW itu cukup. Masuk gantian 10 orang, nanti keluar 10 orang, masuk lagi. Terakhir Rasulullah sama Abu Tolha itu makan bersama sampai kenyang. Itu salah satu mukjizatnya. Makanan sedikit bisa mengenyangkan 80 orang. Dan yang kelima adalah segelas susu mengenyangkan banyak orang gitu. Pada waktu itu Rasulullah melihat Abu Hurairah tuh, Bu, terkenal ya ilmunya luar biasa lah. Dia selalu menghafal hadis, menghafal Al-Quran. Melihat Rasulullah itu tersenyum. Rasulullah tahu kalau Abu Hurairah itu memang orang yang sangat miskin, sering kelaparan. Akhirnya Rasulullah mengajak Abu Hurairah, ayah Abu Hurairah gitu. Dan Rasulullah ternyata pas datang ke rumahnya, Rasulullah itu dikasih segelas susu. Abu Hurairah diajak minum, dan sahabat-sahabat yang lainnya juga diajak minum, padahal segelas susu, tapi bisa mengenyangkan beberapa orang sahabat. Itu satu gelas, Bu. Coba kalau kita satu gelas susu paling ke dalam keadaan kelaparan, segelas saja nggak kenyang ya, Bu. Kalau kita masih lapar, kalau dalam keadaan kelaparan. Lah ini segelas susu bisa dinikmati Rasulullah, bisa dinikmati oleh Abu Hurairah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Satu gelas susu itu salah satunya mukjizat Rasulullah SAW. Dan yang keenam adalah meminta turun hujan. Pada waktu itu memang sedang kemarau dan Rasulullah meminta kepada Allah untuk turun hujan dan langsung dikabulkan oleh Allah, turunlah hujan gitu. Kalau kita nggak tahu, Bu, doa minta turun hujan dikabulkannya kapan gitu, itu langsung dikabulkan gitu ya. Terus yang ketujuh adalah mengobati sakit mata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu matanya lagi sakit, langsung diobati dengan ludah Rasulullah SAW, sembuh itu ya. Dan yang kedelapan adalah tubuh Rasulullah itu memancarkan petir saat akan dibunuh oleh Syaibah bin Utsman pada perang Hunain. Jadi saat akan dibunuh, tubuh Rasulullah itu memancarkan petir. Kebayang ya, Bu? Orang juga pasti takut kan, takut kena petir gitu. Dan yang kesembilan adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya, sampai ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Tujuannya apa sih Isra Mi'raj itu? Tujuannya adalah Allah akan memberikan satu amanah yang sangat besar untuk umat Islam terutama, yaitu adalah sholat. Pertama, Allah itu memberitakannya 50 waktu. Kebayang, sehari semalam 50 waktu, 50 rakaat ya sholatnya, Bu. Kalau sekarang kan cuma 17 rakaat, itu 50. Pas udah nyampe ke langit keberapa gitu, ketemu Nabi Musa, Allah memberitakan apa? Kata Rasulullah, Allah memberitakan suruh sholat 50 kali gitu kan, untuk umatnya sehari semalam. Umatmu gak akan sanggup, balik lagi. Akhirnya minta keringanan ke Allah, balik lagi.
turun lagi, dikasih keringanan kan oleh Allah gitu kan. Nanya lagi nih Musa ini, Nabi Musa, berapa? Wah itu masih umatmu belum sanggup, balik lagi Rasulullah. Akhirnya diberikan keringanan 1 hari 5 waktu saja, jumlah rakaatnya adalah 17 rakaat. Itu kita, makanya umat Islam berkewajiban untuk menjalankan ibadah sholat gitu. Dan yang ke-10 adalah meramalkan istrinya yang ahli sedekah itu akan meninggal tidak lama setelah Rasulullah meninggal. Dan terbukti omongan Rasulullah, bukan peramal ya gitu kan. Dan terbukti omongan Rasulullah ini setelah beliau meninggal tidak lama kemudian istrinya yang ahli sedekah ikut juga meninggal, yaitu Zainab ya. Zainab meninggal setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi Rasulullah itu diutus untuk alam semesta ini adalah sebagai rahmatan lil alamin gitu. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Islam ini rahmatan lil alamin, Bu. Ya, tujuan Allah memerintahkan kepada kita umatnya, hambanya. Tujuan Allah melarang kita hambanya untuk tidak berbuat maksiat atau berbuat dosa. Itu ada hikmah di balik itu semua. Kayak misalkan la taqrabuz zina, jangan dekati zina, kata Allah kan. Sesungguhnya zina itu jalan yang buruk gitu, perbuatan yang sangat keji gitu. Tapi ternyata orang yang melanggar perintah Allah dengan bergonta-ganti pasangan, akhirnya apa? Dia kena penyakit AIDS kan gitu. Sebenarnya Allah melarang itu adalah tujuannya adalah untuk kemaslahatan manusia gitu. Sampai-sampai masalah hutang pun diatur sama Allah. Kalau misalkan ada teman kita hutang, walaupun kita saling percaya, harus ada 2 orang saksi dan tertulis. Itu gak sembarangan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kemaslahatan hambanya gitu ya, Bu. Dan untuk puasa, Bu, kita kan diperintahkan puasa dalam 1 tahun di bulan Ramadan tuh ya, 29 sampai 30 hari. Itu tujuannya adalah untuk pertama ya, menambah amalan kita tentunya ya. Dilatih kita ya supaya sabar, bisa menahan gitu kan, bisa lebih peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi secara kesehatan, Bu, sok lihat, tonton videonya Dokter Jaidul Akbar. Orang yang pengen awet muda dan sehat, obatnya 1, rajin puasa, Bu. Tapi bukannya ya jangan gorengan sama es sama aja. Jadi bukannya mengikuti menu Rasulullah, yaitu kurma gitu. Ya kalau mau es boleh lah, tapi nanti habis Isya gitu. Gitu, Bu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus sebagai uswah, sebagai contoh. Jadi perbuatannya kita contoh, perkataannya juga kita contoh gitu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Bu, sholat tahajudnya luar biasa. Berdirinya itu bacaan Al-Qur'annya setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Lama, Bu, berdirinya. Kalau kita nggak sanggup, paling sholat tahajud bacanya Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masih mending, Bu, daripada nggak sholat tahajud walaupun 2 rakaat. Nggak apa-apa, namanya juga Rasulullah gitu kan. Jaminannya juga surganya surga yang paling tertinggi, yaitu Firdaus. Kan ada beberapa surga, Bu, dan surga yang paling tertinggi itu adalah surga Firdaus, surganya para nabi dan rasul. Jadi sholat
tahajudnya itu luar biasa lama. Rukunya lama seperti lamanya berdiri, sujudnya lama seperti lamanya berdiri. Makanya kakinya bengkak Rasulullah itu. Makanya Aisyah istrinya itu, wahai Rasulullah, kenapa sih harus susah payah ngelakuin sholat tahajud? Kan kau sudah dijamin surga. Apa jawab Rasulullah? Bukankah saya pengen menjadi hamba yang bersyukur? Justru karena memang beliau dijamin surga, beliau bersyukur. Rasa syukurnya apa? Dengan meningkatkan kualitas ibadahnya beliau. Itu luar biasa. Rasulullah itu manusia paling tersehat, Bu. Kenapa? Karena Rasulullah itu banyak puasa, sedikit makan. Kalau kita termasuk saya, Bu, ya, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, ya, minumnya kadang-kadang es gitu. Kalau Rasulullah sedikit makan, terus Rasulullah itu sedikit tidur. Kalau kita dikit-dikit tidur, dikit-dikit tidur, ya nggak. Habis makan bakso, padahal habis makan nasi, kita pengen makan bakso. Habis makan bakso, kenyang, pengen tidur. Kalau Rasulullah tidak, sedikit tidur, sedikit makan. Makanya beliau manusia yang tersehat gitu. Karena beliau itu kadang-kadang makan itu ketemu sehari 3 biji kurma loh, Bu. Kebayang ya, Bu? 3 biji kurma sehari, Bu. Kuat luar biasa. Jadi memang kalau Rasulullah dan sahabat-sahabat itu makan itu yang penting untuk menegakkan tulang ekor lah, untuk hidup, untuk bisa ibadah. Kalau kita kan gak, Bu, termasuk saya lah, Bu, ya. Pagi makan uduk sama gorengan, entar jam 10 nyari makanan lagi roti, entar jam 12 makan bakso atau mie ayam, entar sore makan ini lagi. Jadi itu makanya menurut Dr. Jaidul Akbar, penyakit yang ada pada diri kita itu adalah faktor terbesarnya adalah makanan yang kita makan. Karena berlebihan. Karena apapun itu, kalau yang berlebihan itu membuat kita jadi nggak sehat, ya, Bu. Makanya Nabi memerintahkan makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kalau kita nunggu, ya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, jadi Rasulullah itu adalah uswah, teladan yang pertama. Sekalipun artis yang sangat ganteng-ganteng, artis Korea, udahlah itu mah di dunia saja. Ketika di akhirat ya belum tentu ganteng. Kalau Rasulullah itu memang sudah jelas ganteng, Bu. Rasulullah itu keringatnya aja wangi, Bu. Makanya ada sahabat yang mencoba memeras keringat Rasulullah, wangi. Itu Rasulullah tampan. Kalau perbandingannya dengan Nabi Yusuf, kalau Nabi Yusuf permatanya, Rasulullah emasnya. Jadi sama-sama tampan. Makanya Aisyah luar biasa, cintanya luar biasa kepada Rasulullah, cemburunya luar biasa kepada Rasulullah. Terutama Aisyah ini pernah cemburu kepada Khadijah, karena Rasulullah itu saat menyembelih kambing itu pasti ingat saudara atau keluarganya Khadijah. Itu Aisyah cemburu. Kenapa sih sudah mati diinget-inget? Itu. Jadi luar biasa. Itu Rasulullah. Jadi Rasulullah itu sebagai uswah, baik tata cara sholat kita itu mencontoh Rasulullah, puasa, semua perbuatan maupun perkataan kita wajib menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Jadi Ibu, orang-orang yang mencontoh Rasulullah, orang-orang yang menjadikan Rasulullah sebagai uswah adalah orang-orang yang hatinya senantiasa mengharap rahmat Allah, orang yang selalu mengharap rahmat Allah, mengharap kedatangan hari kiamat atau meyakini kedatangan hari kiamat, dan orang yang banyak berzikir kepada Allah.
Itu sudah dipastikan, Bu. Karena hatinya selalu berharapnya kepada Allah, dan dia yakin betul bahwa hari kiamat itu pasti datang. Hari kiamat hancurnya seluruh alam semesta, ya Bu. Itu namanya kiamat kubro. Kalau sekarang bencana-bencana, tsunami atau gunung meletus, itu namanya kiamat sugro atau kiamat kecil. Kalau kiamat kubro nanti hancurnya seluruh alam semesta. Di Indonesia hancur, di Amerika hancur, ya, di Arab hancur, di Madinah, di Inggris, di Belanda, seluruh dunia, negara-negara yang ada di dunia ini hancur seluruhnya. Langit terbelah gitu, bumi terbelah. Semuanya hancur. Itu terjadinya hari kiamat. Makanya orang yang meyakini hari kiamat, orang yang mengharap rahmat Allah, orang yang banyak berzikir mengingat Allah, maka itu adalah sudah pasti orang yang senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai uswah atau sebagai contoh. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, di bulan Maulid ini salah satu bulan yang selalu diagung-agungkan oleh umat Islam, karena di bulan Maulid ini lahir seorang baginda Rasulullah, manusia termulia baik di dunia maupun di akhirat. Makanya kita umatnya, Bu, harus senantiasa memperbanyak sholawat. Biasanya ibu-ibu kalau mengamalkan sholawat sehari berapa kali, Bu? 3, 1, atau 5 atau 100. Ya, kalau misalkan kita menjalankan sholat 5 waktu, sholat subuh salawat 1 kali, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholat duhur 2, berarti udah 3 salawat. Sholat asar 2, 5. Sholat maghrib 2, 7. Sholat isya 2, 9 salawat. Itu di dalam sholat. Di luar salawatnya kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, karena Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Allah, malaikat bersalawat kepada Nabi. Apalagi kita umatnya. Ya, kita harusnya lebih banyak memperbanyak sholawat kepada Nabi. Karena kalau kita salawat 1 salawat saja kepada Nabi, maka kita akan diberikan pahala 10 pahala, Bu. Ya, dan insya Allah orang yang perbanyak salawat itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi pada dasarnya kita ini termasuk orang yang beruntung. Ibu ngerasa nggak kita ini orang yang beruntung? Ngerasa nggak? Beruntung, Bu, karena kita dilahirkan dalam keadaan muslim. Kita dilahirkan beriman kepada Allah. Kita dilahirkan mengesahkan Allah. Kita dilahirkan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makanya di dalam Quran surat Al-Mu'minun Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Orang yang khusyuk dalam sholatnya itu seperti apa sih, Bu? Orang yang khusyuk dalam sholatnya itu ciri-cirinya menurut Al-Habib Umar bin Hafid, yang pertama adalah hadirnya hati. Jadi kalau lagi sholat itu tidak boleh mikirin kemana-mana, Bu. Kadang kita sebelum sholat lagi nyari kunci, pas sholat kita ingat kuncinya ada di mana. Itu berarti belum khusyuk, Bu. Karena khusyuk itu hadirnya hati, benar-benar menghadirkan bahwa kita ini sedang menyembah Allah dan yakin bahwa Allah itu melihat kita. Jadi menghadirkan Allah ada di hadapan kita, sedang kita sembah gitu. Itu tapi terus dilatih.
Itu yang pertama Bu. Ciri-ciri khusyuk itu hadirnya hati. Yang kedua adalah paham terhadap makna yang kita baca. Hafal enggak Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kita harus tahu artinya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah hati kami jalan yang lurus. Harus tahu, harus paham maknanya Bu. Jangan sampai kita membaca tapi tidak tahu artinya gitu. Itu ciri-ciri orang yang khusyuk dalam sholat gitu. Terus yang ketiga adalah rasa hormat dan mengagungkan Allah. Jadi hati kita tidak ada yang agung selain Allah, tidak ada yang hebat selain Allah. Kalau pendengaran manusia mungkin hanya sekedar di sini saja. Penglihatan manusia paling kita bisa melihat di sekitar sini saja. Kita nggak tahu di sana di Mamang Bubur itu ada siapa saja, kan nggak tahu. Atau di Indomaret itu ada siapa saja. Itu penglihatan kita manusia terbatas. Tapi kalau penglihatan Allah, alam goib, alam nyata, bahkan semut yang ada di bawah bebatuan itu Allah Maha tahu. Bahkan daun-daun yang berguguran seluruh dunia, bukan hanya di sini. Pohon-pohon yang ada di seluruh dunia ada berapa nggak tahu ya. Berguguran berapa daunnya nggak tahu kita, tapi Allah tahu satu persatunya. Jadi penglihatan Allah itu tidak terbatas. Alam malakut Allah tahu. Kita di dunia biasanya kalau kita mau umroh atau mau haji, tawafnya kemana Bu? Tawafnya ke Mekah ya, ke Ka'bah kita keliling tawaf ya. Tapi ada juga tempat tawafnya malaikat, yaitu Baitul Maqmur. Jadi Ka'bah di dunia bersambung dengan Ka'bah di akhirat, yaitu Baitul Maqmur. Itu ditawafin oleh malaikat setiap harinya. 70.000 malaikat masuk untuk tawaf. Besoknya lagi ganti hari, ganti lagi 70.000 malaikat yang baru diciptakan oleh Allah sampai nanti yaumil kiamah. Nggak kebayang jumlah malaikat itu berapa. Itu hanya Allah yang tahu. Jadi penglihatan manusia sama penglihatan Allah itu sangat terbatas. Makanya ada yang menyatakan Isya anak Allah, Siti Maryam atau itu sebagai ibunya gitu kan. Itu Masya Allah. Padahal Allah itu lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Yang keempat ciri-ciri orang yang khusyuk itu adalah rasa takut. Jadi takut nih sholatnya kita tidak diterima oleh Allah. Apa ya? Jadi dengan rasa takut ini kita nyari tahu bagaimana ya sholatnya biar khusyuk, biar kita juga secara kebersihannya dijaga. Hati-hati Bu, kita udah belajar khusyuk sholatnya, tapi ketika pipis nyiprat kemana-mana. Makanya Bu, kalau pipis itu dianjurkan ya. Kalau pipis itu habis cebok itu apa ya bahasanya? Bukan dilap Bu, dipukul-pukul mungkin ya ininya sampai 3 kali biar keluar gitu. Kalau laki-laki kan harus diurut ya kan, perempuan iya jadi dehem ya kalau nggak salah. Iya, supaya pipis yang ada di kemaluan kita itu ya keluar gitu. Jadi sampai segitunya, karena nanti kalau kita sholat ternyata baju kita kena najis, pipis atau apa yang lainnya, maka itu salah satu bisa menyebabkan siksa kubur. Tuh makanya hati-hati Bu. Makanya saya kalau lagi nggak haid itu paling repot dan paling lama pipisnya. Bukan lama pipisnya mah sama kayak ibu sebentar. Soalnya lepas celana dulu. Jadi supaya celana nggak dipakai kalau misalkan ke kamar mandi, supaya nggak kecipratan gitu. Jadi memang benar-benar harus hati-hati. Itu juga dijaga. Terus yang selanjutnya adalah adanya pengharapan, mengharap kepada Allah, semoga sholat saya diterima. Kan belum tentu ya Bu, kita nggak tahu sholat kita diterima atau tidak Bu. Ada loh Bu, banyak nanti di akhirat, ada di akhirat dia
dipanggil oleh Allah, sholatnya, amalan sholatnya banyak, amalan puasanya banyak, dia sudah bangga lah, sudah kepedean lah, tenanglah di akhirat saya udah, toh di dunia saya sholatnya banyak, terus puasa banyak, gak pernah tinggal Senin Kemis semenjak saya balik. Ternyata di akhirat bangkrut. Kaget, kok bisa bangkrut? Ternyata apa? Ini kamu waktu itu ngegibahin si fulan, jadi pahala kamu dikasih buat si fulan. Ini kamu pernah mengadu domba, pahalanya buat si fulan yang diadu domba. Kamu sudah tinggal segini pahalanya. Oh, kamu pernah memfitnah, ini pahalanya udah nih dikasih buat orang yang kamu fitnah. Oh, kamu juga pernah, iya, di dunia melakukan namimah, fitnah, dan ghibah, itu berkurang pahalanya gitu. Akhirnya apa? Dia nggak punya pahala apa-apa gitu. Dan selanjutnya adalah rasa malu. Jadi malu, saya sholatnya sempurna enggak gitu ya, khawatir gitu. Nggak apa-apa Bu kalau mawas diri mah. Kalau misalkan kita dibandingin Rasulullah tuh jauh, tapi kita berusaha, berupaya untuk memperbaiki kualitas ibadah kita dengan ilmu ya, dengan datang-datang ke majelis ilmu, dengan mempelajari bab sholat, bab wudu gitu kan, bagaimana sih wudu yang sempurna itu, bagaimana sih sholat yang sempurna itu gitu kan. Dan ada lagi gitu, ciri-ciri orang yang khusyuk dalam sholatnya itu adalah sangat menjaga waktu ya Bu. Jadi tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Jadi waktunya azan dia langsung mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat. Dan yang kedua adalah niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau misalkan berjamaah ke masjid, ya dia nggak butuh pujian. Ketika dia dicaci misalkan, ih sok suci, dia nggak kecewa, dia nggak peduli ketika dicaci ataupun dipuji. Bagi dia nggak ada masalah mau dipuji mau dicaci, karena dia niatnya lillahi ta'ala. Mau dibilang ih sok suci, rajin ke masjid gitu, cie gitu misalkan kan gitu, dia nggak peduli. Tapi kadang ada orang ya, cie sekarang sudah pakai kerudung gitu kan, besoknya lagi lepas kerudungnya ya. Jadi kalau sudah lillahi ta'ala, insyaallah gitu. Dan yang ketiga adalah menjaga kebersihan tadi Bu, supaya kita melaksanakan sholatnya juga terjaga kebersihannya dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat adalah tertib dan disiplin waktu sholat. Dan yang kelima adalah tumakninah, tenang ya Bu. Sholat kita dikatakan khusyuk kalau kita tenang. Ibu biasanya kalau sholat matanya lirik-lirik kanan kiri enggak Bu? Atau misalkan gerak-gerak aja tubuhnya gitu enggak? Kalau misalkan gerak-gerak terus, itu tanda belum khusyuk. Jadi belum tenang sholatnya. Harus tenang, harus tumakninah, tidak boleh terburu-buru. Yang selanjutnya adalah tawaddu ataupun rendah hati ya. Jadi ketika kita sholat menghadap Allah, hilangkan kesombongan. Walaupun kita ini termasuk miliarder atau kita ini termasuk orang yang terkaya di kampung kita, tapi kita buang perasaan seperti itu kalau kita sedang menghadap Allah. Karena semuanya di hadapan Allah itu sama. Walaupun kita kaya, walaupun kita misalkan jabatannya presiden ya Bu, walaupun kita jabatannya apa? Presiden, walaupun kita jabatannya lurah, walaupun misalkan kita jabatannya kepala sekolah, atau jabatannya RT, atau jabatannya orang kaya di masyarakat sini, terkaya nomor 1, kalau di hadapan Allah itu nggak ada arti apa-apa. Yang penting adalah takwa itu ya. Dan yang selanjutnya adalah tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi tanda orang yang khusyuk sholatnya itu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar itu ya Bu. Jadi itu tanda-tanda orang yang khusyuk dalam sholatnya. Mungkin karena memang waktunya ya Bu, sebenarnya ada beberapa hal yang belum disampaikan, tapi kesimpulannya bahwa
Dengan kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jika kalian benar-benar mencintai Allah, kata Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi kalian. Quran surat Al-Imran ayat 31. Jadi kalau kita mencintai Allah, kalau kita mencintai Rasulullah, ikutilah apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah. Ikutilah Rasulullah sebagai uswah. Dan yang kedua, dengan merayakan Maulid Nabi, harapannya kita mendapatkan hikmah. Setelah merayakan Maulid Nabi, kita jadi senantiasa bersolawat. Kita banyak solawat Nabi. Dan kalau kita memperbanyak solawat, maka kita mendapatkan syafaat di hari kiamat dan berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga kalau kita memperbanyak solawat. Dan yang ketiga, mendapatkan pahala berkali lipat atau 10 kali lipat. Kita membacanya satu salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dibalasnya 10 kebaikan. Dan selanjutnya adalah dinaikkan derajat kita kalau kita memperbanyak sholawat dan dikabulkan doanya oleh Allah. Ya Bu, makanya kita kalau meminta kepada Allah, muji Allah dulu, baru membaca sholawat, baru kita haturkan hajat kita maunya apa. Karena kalau kita berdoa tidak membaca sholawat, maka doanya kita itu menggantung, tidak sampai ke Allah. Makanya harus membaca sholawat. Makanya dalam hal kita keinginan duniawi pun sebenarnya boleh diamalkan sholawat, tapi niatnya benar-benar untuk ibadah, bukan malah niatnya adalah untuk kemaksiatan kepada Allah. Misalkan kita hajatnya, ya Allah, saya pengen haji, saya ngamalin dalam 40 hari ini salawat setiap malamnya 1000 kali habis tahajud, tapi hajatnya saya pengen pergi haji, tapi saya nggak punya uang. Insya Allah Bu, biidznillah, insya Allah akan haji. Ya Bu, karena banyak kisah nyatanya yang sudah melakukan atau mengamalkan sholawat sampai beribu-ribu kali diamalkan setiap malamnya, dia punya hajat untuk pergi haji. Alhamdulillah, biidznillah, dia pergi haji padahal nggak punya uang. Ternyata ada orang kaya raya yang mau memberangkatkan beliau untuk pergi haji. Ini kisah nyata Bu, asli. Saya mengucapkan ini ada kisah nyatanya Bu. Makanya dulu saya kalau waktu belum punya mobil Bu, saya kalau ngeliat mobil, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, gitu. Kan niatnya untuk ibadah, biar ketika saya keluar ada aktivitas dakwah di luar atau aktivitas yang lainnya, kalau hujan pun ya tetap berangkat begitu. Diniatkan untuk ibadah, nggak apa-apa Bu ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya sendiri, kebenaran datangnya dari Allah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan kepada Ustazah? Ayo ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan nggak? Dimakan ya, sambilan aja. सभी है जिन्नो बशर कहता शजर है कहता